Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kembali lagi dengan kami Raid Reval, sebuah channel dengan mengedepankan konten-konten terkemuka, dimulai dari tutorial, hiburan, dan edukasi. Dan beberapa hari lalu kita membahas tentang hukum mad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kita waktu yang begitu berharga sehingga kita dapat belajar bersama membahas seputar ilmu tajwid. Saudara-saudariku, masih dalam pembahasan hukum mad. Telah kita pelajari bersama bahwa hukum mad ada beberapa, atau mad dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya mad far'i yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mad far'i ataupun cabang. Far'i ini adalah cabang. Akar katanya faro'a. Terdapat 13. Jadi mad far'i atau cabang dibagi menjadi 13, atau mad dibagi menjadi 13 cabang. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah setiap mad tabi'i dari satu kalimat berhadapan atau menghadapi huruf hamzah pada kalimat itu juga, maka panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh kalimat ja'a, jadi alif sukun ditambahkan fathah yang melingkar, panjang melingkar, melengkung, atau mirip dengan alis ya. Setelah alif sukun ini dan disertai tanda harokat yang panjang melengkung, maka di depannya dicirikan dengan huruf hamzah, maka kalimat tersebut dihukumi dengan mad wajib muttasil. Contoh kedua, sama'a yang artinya langit. Kalau ja'a artinya datang. Kalau sama'a artinya langit. Ini mufrad ya, mufrad itu tunggal. Bentuk jamaknya adalah samawati, itu sudah berbentuk jamak. Mufrad itu adalah tunggal, bermakna satu. Jamak itu artinya banyak ya, lebih dari 2. Kemudian bina'a, sama alif sukun berharokat garis melengkung atau lengkuk ya, dan disertai hamzah yang berharokat fathah. Bina'a artinya bina ini bangun ya, bangun bukan bangun dari tidur ataupun duduk, tapi bina ini adalah
membangun. Kemudian ibtigha, malaikatu, ulaika. Kemudian contoh lagi, as-sarairu. Nah, ini yang di bawahnya su'a, si'a, ji'a. Itu adalah contoh-contoh mad wajib muttasil. Tidak harus dengan disertai alif sukun, namun sekalipun tidak disertai alif sukun, ketika ada harokat yang panjang, melengkung atau lekuk, namun di depannya terdapat huruf hamzah, maka dihukumi mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua cabangnya adalah mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Mad tabi'i di satu kalimat, hamzah di kalimat lain. Contohnya, inna anzalnahu. Contoh dalam surat Al-Qadar ya. Kemudian contoh dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka. Contoh berikutnya, anfusakum. Contoh berikutnya, qalu amanna. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Contoh, fiha abada, la yaslaha illa. Kemudian contoh dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus contoh berikutnya, fi ahsani taqwim. Terusan ayatnya ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu contoh daripada mad jaiz munfasil. Lalu kita akan beranjak di bagian yang ketiga, yakni mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun masih dalam golongan mad tabi'i yang diiringi atau menghadapi satu huruf hidup ya, tidak lebih dari satu, tapi masih dalam satu kalimat. Huruf pengiring tersebut sukun atau mati. Bila dihentikan atau diwakofkan, maka panjangnya 2 sampai dengan 6 harokat. Jadi mad arid lis sukun ini ketika tidak diwakofkan boleh dibaca 2 harokat, tetapi ketika wakof dibaca 6 harokat, diusahakan. Ataupun boleh saja dibaca 2 harokat ketika kita membaca Al-Quran dengan cara murattal. Nah, contohnya
Contoh dari mad arid lisukun. Pertama, al-kitabu, diwaqaf menjadi al-kitab. Atau kitabun, dibaca 2 harokat. Tapi kalau di ujung kalimat, di ujung ayat, maka lebih dianjurkan untuk memanjangkan selama 6 harokat ataupun 3 alif. Jadi baca kitab, ya ujungnya waqaf, ba-nya adalah qalqalah kubra. Contoh berikutnya al-alim. Al-alim. Nah, ini mad tabi'i, mad arid lisukun ya, yang memang masih termasuk dalam golongan mad tabi'i. Atau kalimat alimun, diwaqaf menjadi alim. Innahu huwas sami'un alim. Contoh al-ghafur, ghafur. Jadi boleh dibaca 2 harokat ataupun 6 harokat. Ya saudara-saudariku, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah ridha dan mudah-mudahan dijadikan suatu hal yang manfaat. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengkaji atau mengulas tentang bagian yang keempat, yakni mad badal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.